jerat hukum di iklan real estate. Periklanan dianggap banyak orang sebagai sarana komunikasi dan pemasaran yang jitu. Betul, iklan dianggap banyak orang sebagai pemasaran yang jitu. Hal ini tidak bisa kita pungkiri. Iklan memang memegang peranan penting dalam pembangunan dunia usaha sekarang. Bahkan terpatri di pikiran masyarakat atau konsumen bahwa produk yang tidak beriklan dianggap sebagai barang tak bersuku, tidak jelas bagaimana kualitas dari barang tersebut. Dan itu memang betul juga, karena biaya iklan cukup besar. Dan biasanya produk-produk yang beriklan dikatakan produk yang laris. Dikotomi ini membuat pelaku usaha real estate atau pengembang ramai-ramai mengiklankan produk rumah yang telah dan akan dibuatnya di berbagai media massa, cetak, elektronik, dan katalog-katalog perumahan. Tujuan dari mereka sangat jelas, menarik konsumen untuk memiliki dan membeli rumah tersebut. Namun, sayangnya, banyak iklan yang tak sesuai dengan kenyataan, seperti dibunyikan, lokasi bebas banjir, perumahan bernuansa alami dan asri, model minimalis, serta dilengkapi sarana dan prasarana taman hijau serta lapangan untuk sarana bermainan anak-anak. Dan juga ada iklan yang mengatakan perumahan bernuansa islami dan syariah. Juga ada perusahaan real estate yang hanya mempromosikan gambar-gambar rumah kepada konsumen, sementara status tanah dan berbagai perizinan belum keluar. Nah, ini yang menimbulkan permasalahan. Iklan telah ditebarkan, namun ternyata status tanah belum jelas. Sehingga konsumen ketika telah ikut sebagai pembeli merasa gigit jari karena uang muka atau pasport sudah ditarik dan rumah tidak tahu kapan siapnya. Konsumen ini telah tertipu, terbujuk rayuan iklan dan katalog-katalog perumahan tersebut. Padahal perlu yang dicermati oleh pihak pengembang. Dalam buku biru tentang krama dan tata cara periklanan di Indonesia yang disempurnakan, pasal 9 ayat A, iklan real estate, perumahan, rumah susun, perkantoran, dan sebagainya hanya dapat dimediakan jika telah memperoleh seluruh izin yang diperlukan dari yang berwenang, serta bebas dari tuntutan oleh pihak manapun. Misalnya, perizinan listrik yang akan menerangi perumahan tersebut, PDAM yang akan mensuplai air bersih buat konsumen yang membeli perumahan tersebut, atau permasalahan pertanahan yang sudah clear dan tidak bermasalah lagi. Pasal 9B, syarat-syarat pembayaran lokasi, status tanah dan bangunan harus jelas dan lengkap dicantumkan dalam iklan atau katalog yang dirujuk oleh iklan tersebut. Dan ini merupakan informasi dasar. Rincian jumlah, waktu, dan cara pembayaran harus jelas dicantumkan dalam iklan atau katalog yang dirujuk oleh iklan tersebut, sehingga konsumen mengetahui hak dan kewajibannya. Betul juga. Karena tidak dicantumkan, tentu saja konsumen tidak mengetahui hak-hak dan kewajibannya. Kapan kewajiban ini harus dibayar, dan berapa harus dibayar, dan jatuh temponya juga kapan berakhir. Ini adalah keluhan banyak konsumen yang membeli rumah kepada pengembang. Dari berbagai laporan yang saya terima di Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Padang Consumer Crisis, atau ketika saya 10 tahun menjadi Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang, konsumen perumahan di daerah masih ada yang tertipu dengan iklan-iklan serta mengeluhkan kinerja pelaku usaha real estate. Di antara keluhan itu seperti drainase yang tidak beres. Itu lumayan, berarti rumahnya telah ada. Tapi bahkan ada yang belum berdiri sama sekali. Kemudian selain drainase, penerangan PLN belum nyala. Fasum untuk lokasi yang dijanjikan untuk bermain anak-anak yang dijanjikan ternyata bohong belaka, dan tidak semua pelaku usaha real estate jujur mencantumkan dalam iklan atau katalog bahwa izin tidak ada masalah dan status tanah bebas dari tuntutan pihak manapun. Ya, mana ada. Kalau memang itu tidak atau belum selesai, sebenarnya konsumen merasa tertipu, sudah bisa untuk mengajukan gugatan kepada perusahaan atau pelaku usaha real estate tersebut, baik secara perdata maupun pidana. Di dalam pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999 mengatakan, pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan atau jasa secara tidak benar. Tahu sanksinya? Pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Selain itu, di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen banyak memuat terkait tentang iklan yang tidak boleh dilakukan oleh pihak pelaku usaha. Terutama, saya bacakan secara lengkap. Di dalam pasal 8 ayat 3, pelaku usaha
dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan rusak, cacat atau bekas dan cemar dan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Jadi informasi ini bisa saja dalam katalog atau iklan. Kemudian pada pasal 9 memuat tentang terkait iklan-iklan. Ayat 1, pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang atau jasa yang secara tidak benar dan atau seolah-olah, misalnya, barang tersebut telah memenuhi atau memiliki potong harga, barang tersebut dalam keadaan baik dan atau baru, barang tersebut mendapatkan atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu. Kemudian, juga ada pada pasal 12, pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan atau jasa dengan harga atau tarif khusus dan waktu dan jumlah tertentu jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditaruhkan, dipromosikan atau diiklankan. Nah, itu dilarang, mempromosikan atau mengiklankan. Dalam pasal 13 juga berbunyi terkait masalah iklan. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan atau jasa lain secara cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebenarnya yang dijanjikan. Biasanya pemberian hadiah ini adalah barang-barang yang berbentuk biasa. Kita membeli satu barang kemudian ada hadiah-hadiah. Namun dalam iklan tercantum ada dia, kenyataannya pelaku usaha tidak memberikan. Itu juga dilarang. Pasal 17 juga ada terkait iklan. Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang atau tarif serta ketepatan waktu penerimaan barang dan atau jasa. Pasal 17 ayat 1 huruf B, pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang mengelabui jaminan garansi terhadap barang atau jasa, dan huruf C-nya memuat informasi yang keliru, salah atau tidak tepat mengenai barang dan atau jasa. Jadi dalam hal ini, di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 19 tersebut, tidak saja pihak pelaku usaha yang digugat, tetapi pihak periklanan pun bisa digugat. Karena ada larangan-larangan yang harus dipatuhi sesuai peraturan perundang-undangan. Demikian tip tentang periklanan buat sahabat konsumen menggugat. Salam.